Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad basyira wa nadhira wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman tazidum tafdilan wa tasyifa amma ba'd. Pertama, yang saya hormati calon jamaah haji atau calon jamaah umrah. Semoga ketika melaksanakan umrah bisa memperoleh umrah makbulah dan pada saat melaksanakan haji mendapatkan haji mabrur. Amin. Tentunya kemabruran haji seseorang sangat ditentukan dengan ilmu yang dimiliki sebagai kemampuan untuk memahami pertama manasik pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Yang kedua adalah manasik berkaitan dengan akidah haji itu sendiri, kemudian akhlak haji itu sendiri, bahkan hakikat haji itu. Jadi banyak materi-materi manasik yang memang harus dipahami oleh calon umrah, lebih khusus calon jamaah haji. Nah, dalam kesempatan ini kami akan khusus berbicara tentang akhlak haji. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi haji itu adalah dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka situ dijelaskan fala rafasa. Janganlah berkata-kata kotor, wala fusuk, jangan berbuat fasik yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat agama Islam. Kemudian wala jidal, jangan bertengkar. Wa ma taf'alu min khair ya'lamu. Apapun yang kamu lakukan dari kebaikan sekecil apapun, pasti Allah tahu. Jadi Allah memberikan arahan supaya kita selalu berbuat baik. Lalu Allah mengatakan bawalah bekal. Nah, bekal yang sering dilupakan itu adalah bekal ketakwaan. Sekali lagi, akhlak haji ini sangat penting karena walaupun tata cara haji itu dilaksanakan dengan baik dan benar, syarat-syaratnya tercukupi, rukunnya lengkap, bahkan sunnah-sunnahnya, tapi kalau akhlaknya dilanggar, maka itu akan merusak pahala haji. Walaupun juga akhlaknya bagus, tata caranya sudah lengkap, tapi akidahnya salah, itu juga menghancurkan kesemuanya. Berbicara tentang akhlak, biasa kita diajarkan oleh guru kita, termasuk di dalam bukunya Imam Ghazali, bahwa akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang meresap di dalam hati seseorang, yang mendorong untuk melakukan sesuatu dengan sangat mudah, tanpa harus berpikir, minggiri hajatin ila fikrin wala rawiyatin, tanpa harus berpikir lama, tapi secara spontan dilakukan. Tapi kalau bertentangan dengan akal dan syariat Islam, ketentuan agama, maka itu termasuk akhlak yang tercela. Nah, Rasulullah SAW sudah menyampaikan dari mulut beliau mengatakan, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik seorang mukmin itu memiliki iman yang sempurna, hanya orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Apalagi melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu beda dengan sholat. Waktunya singkat, dengan puasa waktunya 1 hari saja. Tapi kalau ibadah haji ini sejak memakai pakaian ihram bisa sampai 3 hari. Nah, disitulah Allah mendeteksi bagaimana akhlak seseorang yang melakukan umrah atau ibadah haji. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Ana za'imun, saya ini adalah pemimpin, bibaitin fi rabjil jannati. Di tempat di dalam surga yang paling bawah, liman tarakal mura' wa in kana muhikkan. Orang yang mampu menahan emosinya, tidak marah, tidak bertengkar, walaupun sebenarnya dia bisa bertengkar pada saat itu, tapi dia tahan emosinya.
Nah, itu saya akan memimpin orang seperti itu. Tapi tempatnya paling bawah di dalam surga. Ada juga bibetin fi wastil jannah, di tengah-tengah surga. Siapakah mereka itu? Liman tarakal kadzib wa in kana mazijan. Orang yang meninggalkan namanya dusta walaupun dia bersendagurau. Biasa banyak orang bersendagurau tapi isinya adalah dusta. Wa baitin fi alal jannati, saya juga menjadi pemimpin di dalam surga di bagian tertinggi, di man hassana khuluquhu, orang yang memperbaiki akhlaknya. Akhlak apa saja yang harus kita bawa agar supaya umrah dan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik? Ada 2 T dan 2 S. 2 T itu adalah tasamuh dan tawadu. Yang 2 S, sabar dan syukur. Kita akan coba membahas satu persatu. Tasamuh, toleransi, bisa memaafkan. Sebab kenapa? Orang yang berangkat haji dan umrah pasti berurusan dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang, dimanapun dia berada. Sehingga harus bisa memaafkan kalau ada orang berbuat salah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mau minta maaf. Tidak mungkin itu akan bisa dicapai, dilakukan kalau ada rasa kesombongan, rasa angku di dalam diri kita. Apalagi merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Tasamuh yang pertama, mau mengerti, apalagi di sana bertemu dengan berbagai macam bangsa, budaya yang berbeda, tingkah laku yang berbeda, adat yang berbeda. Jangan sampai ada yang merasa dirinya lebih afdal dari yang lain, lebih mulia daripada yang lain. Justru kalau kita disakiti oleh orang lain, anggap aja mungkin itu dia tidak sengaja atau tidak melihat, kita bisa bersikap tasamuh, toleransi, bahkan bisa memaafkan pada saat dia minta maaf. Toh kalau tidak minta maaf, kita bisa mengerti bahwa kita berbaik sangka. Jangan-jangan itu malaikat menguji kita atau Allah memang sengaja menguji kita untuk melatih, melihat bagaimana kesabaran kita. Yang kedua adalah tawadu, rendah hati. Nah, ini juga penting karena orang yang berangkat haji itu tentu berbagai macam lapisan dari masyarakat, ada yang sarjana, ada yang profesor dari sisi ilmunya, bahkan ada yang buta huruf, tidak tahu baca sama sekali. Juga status sosial, ada rakyat biasa, ada yang sering dilayani, punya pangkat tinggi, jabatan yang tinggi, maka penting untuk memiliki sifat tawadu, rendah hati. Jangan sampai dibawa di depan Allah, sudah berpakai ihram, tapi mengandalkan kekuatannya, nikmat yang diberi oleh Allah, merasa orang lain direndahkannya, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, meremehkan orang lain, itulah cirinya orang takabur. Kata Rasulullah, batarul haqqi, menolak yang benar, wagamtun nas, merendahkan orang lain, itu adalah sikap takabur. Sikap-sikap seperti itu harus dihilangkan. Jadi orang berpakai ihram itu adalah menanggalkan semua hal-hal yang bisa membuat dia merasa hebat, karena tidak ada yang hebat di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 tasamuh, toleransi, bisa memaafkan, mau minta maaf, tawadu, rendah hati, kemudian sabar dan syukur. 4 sifat ini mutlak dimiliki oleh setiap haji. Coba kita lihat. Di dalam Al-Quran disebutkan wala jidal, jangan bertengkar. Baru naik mobil, sudah mulai ada rasa nggak enak, karena semua orang yang mau naik mobil biasanya mau duduk di depan. Padahal dia orangnya bukan orang tua, bukan orang yang sakit dan sebagainya. Mestinya di depan itu 4 kursi dikosongkan untuk orang-orang petugas dan orang-orang yang sakit. Di kamar hotel, rawan bertengkar antara satu dengan yang lain gara-gara AC saja, tidak ada kesabaran, akhirnya dia bertengkar di dalam kamar itu. Di WC, apalagi ketika wukuf, kita WC-nya terbatas, antri panjang, di lift juga perlu ada kesabaran. Jangankan itu, sampai di masjid pun, kalau tidak ada kesabaran, ya bisa diambil tempatnya atau orang lain nyerobot tempat kita. Tapi di situ juga kesempatan untuk membantu orang-orang yang mencari tempat, kita bisa berikan tempat yang kosong. Bahkan saat tawaf pun bisa terjadi pertengkaran dengan siapa? Bukan siapa-siapa, orang di belakang kita, di kiri kanan kita, merasa didorong, disikut dan sebagainya. Demikian juga pada saat antri makanan di Arafah, di Mina,
maupun pada saat dibagikan makanan dan sebagainya, itu semua perlu ada kesabaran dan sikap syukur. Apalagi hidup kita ini selama dalam perjalanan boleh jadi enak dan tidak enak. Menyenangkan, tidak menyenangkan, sakit, sehat, itu semua kuncinya, senjatanya kata Rasul adalah sabar dan syukur. Terus siapa saja yang rawan bertengkar? Orang tua naik sama suami istri itu rawan bertengkar. Tambah lagi anaknya. Antara anak, ayah, ibu bisa bertengkar. Dulunya nggak pernah terjadi pertengkaran di Indonesia selama hidupnya. Tiba-tiba di sana bisa bertengkar. Orang-orang satu regu bisa bertengkar. Orang-orang satu rombongan bisa bertengkar. Orang-orang antara satu kloter dengan kloter yang lain, kelompok terbang yang lain juga bisa bertengkar. Karena tidak punya kesabaran. Kesabaran itu apa artinya? Menahan diri. Kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, walakinnas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang hebat itu adalah orang pemain gulat bisa meng-KO lawannya, tetapi orang yang bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsunya pada saat dia marah. Orang bisa ramah, biasa. Tapi tunggu, pada saat orang bisa ramah, pada saat mestinya dia marah, dia ramah, dia sabar, itulah orang yang betul-betul ramah. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah, sifat keramahan yang mesti dimiliki oleh bagi setiap jamaah haji dan umrah. Demikian mudah-mudahan hajinya mabrur karena akhlaknya baik, syarat rukunnya terpenuhi, wajib dan sunnahnya pun juga terpenuhi. Demikian wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.